Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Hamama dengan NPM 20082600097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping tugas dari blok basic sistem organ 2 yang saya ambil judul sistem urinaria, di mana sistem urinaria ini memiliki definisi. Nah, definisi dari sistem urinaria ini adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan bahkan membuang zat limbah serta cairan yang berlebih dalam tubuh kita melalui urin, di mana selain untuk menyaring dan membuang itu juga sistem organik kita itu juga bertanggung jawab untuk memproduksi. Lalu sistem ini terdiri dari beberapa organ, ada ginjal, ureter, vesika urinaria atau bladder dan juga uretra. Nah, selanjutnya eh, jika ada pada ginjal, jika pada sistem urinaria kita ini memiliki gangguan, akan menyebabkan beberapa penyakit yang akan saya jelaskan nanti. Nah, lalu kita masuk ke organ, di mana organnya itu ada ginjal yang pertama. Nah, ginjal ini memiliki anatomi di mana terletak pada dinding posterior abdomen, terletak di daerah lumbal dan ada memiliki bagian dekstra dan sinistra. Nah, eh, anatominya itu setinggi torakal 12 sampai ke lumbal 3, di mana ginjal sebelah kanan kita itu lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri kita. Nah, pada bentuk ginjal itu seperti biji kacang. Nah, untuk ukurannya sekitar 6 sampai 7,5 cm dengan berat kurang lebih 140 gram. Nah, lalu ginjal itu memiliki fungsi di mana ada ekstraksi produk sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, bilirubin, asam urat. Nah, urea itu dari metabolisme protein, kreatinin itu dari metabolisme otot, bilirubin dari metabolisme hemoglobin, lalu ada asam nukleat yang berasal dari metabolisme eh, asam urat yang berasal dari metabolisme asam nukleat. Lalu ada fungsi lainnya itu ekskresi bahan kimia seperti obat-obatan atau zat toksin. Lalu ada keseimbangan asam basa dan bahkan mengatur mengatur elektrolit dalam tubuh kita. Lalu ada pengendalian tekanan darah. Fungsi lainnya itu juga ada ekskresi pada hormon, di mana ada hormon angiotensin 2 dan insulin. Untuk strukturnya ada lobus ginjal, ada hilus, ada sinus ginjal, dan ada juga parenkim dan pelvis. Nah, pada parenkim ginjal itu dia memiliki dua, ada korteks dan medula. Nah, pada korteks itu ada nefron, di mana nefron itu memiliki dua komponen. Nah, komponen yang pertama itu ada komponen vaskular dan ada komponen tubular. Nah, pada komponen vaskular itu ada arteriola eh, aferen, di mana arteriola aferen ini eh, dia membawa darah ke glomerulus. Nah, lalu ada glomerulus, di mana di sini ada tempat penyaringan plasma darah kita. Lalu ada arteriola eferen, di mana arteriola eferen ini membawa darah dari glomerulus. Lalu yang terakhir itu ada kapiler peritubuler, di mana dia akan memberikan darah pada jaringan ginjal. Lalu ada komponen tubular, di mana komponen tubular ini ada kapsul kapsul Bowman, ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, ada tubulus contortus distal dan ductus collectivus. Nah, selain korteks ada juga medula, di mana di medula ini memiliki sistem tubulus. Sistem tubulus itu terdiri dari lengkung Henle, ductus collectivus, ada ductus papillaris Belleni. Dan struktur terakhir ginjal itu ada pelvis ginjal. Selanjutnya ada organ ureter, di mana ureter itu pada tubuh manusia itu terbagi dari dua saluran, yang kiri dan kanan atau dekstra dan sinistra. Nah, dia saluran dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Nah, mm, anatominya itu sebagiannya itu terletak pada rongga abdomen kita dan sebagian lagi itu ada di rongga pelvis kita. Nah, ureter ini juga memiliki lapisan dinding, yaitu ada tunika mukosa dan tunika muscularis. Lalu organ selanjutnya ada vesika urinaria, di mana vesika urinaria ini memiliki fungsi dan struktur. Nah,
Fungsinya itu setelah dari ginjal dan ureter berkumpullah urin kita di vesika urinaria. Nah, struktur dari vesika urinaria itu ada bagian apex, ada bagian fundus, ada bagian korpus, dan juga bagian kolum. Lalu selanjutnya ada organ uretra, di mana uretra itu pada pria dan wanita itu berbeda. Nah, pada bagian pria itu lebih panjang daripada uretra wanita. Dan pada pria itu ada beberapa bagian yaitu uretra prostatica, ada membranosa dan uretra cavernosa. Sedangkan pada wanita itu dia terletak di belakang simfisis pubis dan juga ada lapisan yaitu tunica muscularis, lapisan sponiosa dan lapisan mukosa. Setelah bagian organ, masuklah kita ke pembentukan urin. Nah, pembentukan urin ini memiliki beberapa proses, di mana proses yang pertama itu ada proses filtrasi, lalu ada proses reabsorpsi, dan proses augmentasi. Pada proses filtrasi ini, eh, fase ini berlangsung pada badan Malpighi. Nah, di mana bagian nefron ginjal itu akan menyaring semua zat sisa yang larut dalam darah dan mengeluarkan cairan sekaligus kelebihan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, misalnya seperti garam, air, ada glukosa, ada ion anorganik. Nah, semua zat itu disebut dengan urin primer. Nah, setelah pada proses filtrasi itu ada namanya proses reabsorpsi, di mana eh, reabsorpsi itu adalah nama lain dari penyerapan kembali. Nah, zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita, di mana ini akan berlangsung sampai ke pada bagian lengkung Henle. Hasil dari eh, penyerapan ulang itu bernama urin sekunder. Nah, kandungannya itu biasanya ada urea, ada garam, ada pigmen empedu, dan air. Nah, setelah melalui proses reabsorpsi, eh, ada namanya proses augmentasi, di mana proses augmentasi ini atau biasa disebut dengan pengumpulan. Nah, urin sekunder yang berasal dari tubulus contortus distal itu akan turun menuju ke tubulus collectivus. Nah, atau disebut dengan saluran pengumpulan, di mana urin itu akan masuk ke pelvis renalis dari saluran pengumpulan tadi dan mengalir ke ureter dan lalu sampai ke kandung kemih, di mana saat kandung kemih itu urin itu harus dikeluarkan melalui uretra. Eh, itu adalah penjelasan dari pembentukan urin. Nah, selanjutnya itu ada gangguan pada sistem eh, urinaria, di mana sistem urinaria ini memiliki gangguan seperti infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal. Di mana infeksi saluran kemih itu ada terbagi dua, di mana ada infeksi saluran kemih bagian atas dan bagian bawah. Biasanya penyebabnya itu dikarenakan bakteri E. coli. eh, Lalu eh, penyebab lainnya itu faktor risiko seperti adanya penggunaan kateter eh, sebelumnya atau bahkan higienitas yang buruk pada si pasien. Lalu ada batu saluran kemih, di mana batu saluran kemih ini eh, hasil dari endapan mineral yang ada di eh, kan yang ada di sistem urinari kita. Nah, di mana jika terjadi endapan lama kelamaan akan membentuk batu. Nah, batu itu yang akan menyebabkan penyempitan atau menyumbat saluran urin kita atau saluran urin kita yang eh, akan menyebabkan simptom seperti nyeri pada perut bawah atau nyeri saat buang air kecil atau bahkan susah buang air kecil dan juga kencing atau urin yang keluar itu berpasir. Lalu selanjutnya itu ada gagal ginjal, di mana gagal ginjal ini dikarenakan terjadinya karena penurunan fungsi ginjal kita sebagai
penyaring limbah sisa metabolisme pada tubuh kita. Nah, gagal ginjal ini dibedakan menjadi dua, ada yang akut dan ada yang kronis. Biasanya akut dan kronis itu dibedakan dari onset dan penyebabnya, dan lamanya jangka panjang kerusakan ginjalnya. Sekian dari presentasi mind mapping saya. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Ini referensi yang saya gunakan. Baik, sekian dari presentasi mind mapping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.